Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa merasakan nikmatnya seluruh apa yang kita rasakan pada saat ini. Mulai dari nikmat berpuasa, nikmat beribadah, nikmat berbuka, nikmat bangun di sepertiga malam, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apabila kita hitung nikmatnya, maka niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Ya. Maka dari itu, nikmat yang Allah berikan ini senantiasa kita harus syukuri, senantiasa kita harus menjadikan ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjalani kehidupan kita sehari-hari tidak ada yang namanya rasa mengeluh, tidak ada yang namanya kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Kita bisa merasakan luar biasanya ilmu pengetahuan. Dan karena beliau juga kita merasakan ukhuwah Islamiyah, akhlak sesama muslim bisa kita tingkatkan dan juga menjadi landasan kita untuk saling menyayangi satu sama lain. Karena Nabi besar Muhammad SAW diutus ke atas dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Maka sebaiknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu menjunjung tinggi akhlak kita, selalu menjadikan akhlak sebagai yang pertama kita kedepankan dalam kehidupan kita. Bahkan akhlak atau adab juga lebih mulia daripada ilmu. Maka lebih baik kita mendahulukan akhlak kita walaupun ilmu kita tidak seberapa, daripada kita mendahulukan ilmu kita daripada akhlak kita. Maka tidak ada bedanya kita dengan syaitan, iblis, ya, yang menganggap bahwa lebih hebat daripada Adam, yang berarti bahwa ilmunya dianggap lebih tinggi daripada Adam. Sedangkan kita manusia, kita lebih mendahulukan akhlak atau adab kita daripada ilmu kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada ungkapan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Artinya, barang siapa yang ingin memanjangkan umurnya dan meluaskan rezekinya, maka hendaklah ia bersilaturahim atau menjalin hubungan sesama muslim. Seringkali kita mendapati bahwa meminta maaf itu lebih mudah dibandingkan memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita itu sangat berat bagi orang yang merasa dizalimi.
Sedangkan orang yang meminta maaf atau yang menzalimi orang lain, tentu mudah bagi dua bibirnya untuk mengucapkan maaf. Nah, untuk itu, ungkapan hadis Rasulullah SAW tadi menyebutkan bahwa kalau kita ingin memanjangkan umur kita, maka hendaknya kita saling silaturahim. Silaturahim kita tidak boleh terputus. Apabila ada seseorang di antara kita, teman kita, saudara kita, berbuat kesalahan kepada kita, ketika hati kita tidak terima atau kita merasa dizalimi, tentu kita sulit untuk memaafkan. Tetapi sikap seorang muslim ketika dizalimi adalah selalu memaafkan, selalu memberikan maaf kepada orang yang menzalimi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 13 yang berbunyi, Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jika ada saudara kita yang menzalimi kita, maka maafkanlah mereka. Biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dari itu, bagaimana kita bersikap ketika ada saudara kita yang berbuat zalim kepada kita? Mungkin mudah bagi orang yang menzalimi kita untuk meminta maaf, tetapi sulit bagi kita untuk memberikan maaf. Maka tindakan yang benar adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza za'amta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari dirimu dan dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan musyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. Allah memerintahkan pada manusia untuk memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Bahkan Allah juga memerintahkan kita untuk memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan orang tersebut. Sebuah ajaran yang luar biasa dan terkandung di dalam Al-Quran. Bagaimana halnya jika kita tetap tidak bersedia memaafkan orang yang membuat kesalahan kepada kita? Secara langsung, sesungguhnya kita telah memenuhi hati kita dengan dendam. Maka dendam menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa hati itu merasa berat merasakannya serta benci menghadapinya dan lagi menjauh dari orang-orang yang didendamnya. Perasaan itu akan terus-menerus ada dan bersifat tetap. Dendam jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dendam jelas dilarang di dalam Islam. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, orang mukmin itu bukanlah pendendam. Jika kita tetap juga mendendam hingga tidak bersedia memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, masih bisakah kita menyebut diri kita selaku
orang yang beriman. Bukankah tindakan kita itu sesungguhnya malah melebihi tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika Allah saja bersifat maha pemaaf dan melebihi dan maha pengampun, bagaimana mungkin kita seorang hamba dan makhluknya bahkan bersifat melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka silaturahim setelah datangnya 1 Syawal nanti, ya, di luar Ramadan ini harus terus terjaga dan harus menjadi fokus utama kita, bahwa kita harus saling memaafkan. Apapun yang membuat hati kita dendam atau hati kita marah ketika ada saudara kita yang menzalimi kita, hendaknya kita memaafkan mereka, mendoakan mereka supaya hati kita tenang dan kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita adalah seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan selalu mendoakan saudara-saudara kita yang telah menzalimi kita dan selalu memberikan maaf kepada saudara kita yang telah berbuat salah kepada kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.